Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, alladzi khalaqal mauta wal hayata liikhtibar. Wa ashhadu an la ilaha illallahul alimul jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyal bar, mab'utsun ila sairil bashar minallahil aliyyil akbar. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyil muhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu aidan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan umat di antara kalian yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Maka mereka yang mengambil jalan memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di atas suatu jalan, tujuannya ikhlas untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan dirinya jalan menuju surga. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma ati nafsana taqwaha
wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini, ketika kita ingin menggapai jalan kemuliaan, ingin menggapai jalan kejayaan, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, maka tidak lepas kita mengambil jalan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tidak lepas kita mengambil jalan memerintah kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ketika kita ingin dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mulia dalam kehidupan dunia, mulia dalam kehidupan akhirat, beruntung dalam kehidupan dunia, beruntung dalam kehidupan akhirat, diberi oleh Allah kejayaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dirinya harus mengambil jalan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mengambil jalan dakwah ilallah, baik di internal keluarga kita, dibangun at-tanasuh wa tawassul bil haq, di komunitas kita, di masyarakat kita, yang lebih luas lagi adalah di negara kita yang kita cintai. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, arsadani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang ciri golongan yang selamat, bagaimana dirinya menampakkan kebenaran sekalipun ada orang-orang yang meremehkannya, mencelanya, menghinanya, tapi dirinya bahagia. Tidak pernah dirinya merasa sakit hati, merasa tertekan, merasa dirinya dalam kondisi termadharati dengan ujian tersebut. Apakah derajat kita sudah sampai demikian? Yang tahu adalah diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka jalan ad-da'wah ilallah, jalan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, di keluarga kita, di masyarakat kita, di bangsa kita, di sana ada hukum. Yang pertama, fardu ain. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintah kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ketika di keluarga tersebut tidak ada yang berilmu kecuali dirinya, dan ternyata tidak ada yang menegakkan al-amru bil ma'ruf kecuali yang mampu adalah dirinya, maka wajib bagi seorang ayah untuk menunaikan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Di sebuah komunitas
tidak ada yang mampu berdakwah kecuali antum, maka fardu ain antum untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ketika di komunitas tidak ada yang mampu berdakwah, mampu menyampaikan kebaikan, yang mempunyai hanya antum ilmunya. Antum mengerti kebaikan, antum mengerti ini perkara yang dilarang, maka fardu ain bagi antum untuk berdakwah di tempat tersebut. Yang kedua, hukumnya adalah fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah tatkala sudah ada yang berdakwah, maka yang lainnya adalah gugur, terbebas dari dosa. Ini hukum asal dari ad-da'watu ilallah. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwa arsalani Allah wa iyyakum jami'an. Misalkan di dalam rumah tangga ternyata istri kita juga mampu berdakwah, suaminya mampu berdakwah, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Karena sudah ada yang berdakwah. Tapi kalau tidak ada yang berdakwah, maka berdosa semua dari orang-orang yang punya tanggung jawab di dalam keluarga tersebut. Begitu juga di dalam komunitas. Ketika sudah ada yang berdakwah, maka yang lainnya gugur. Di sana ada 100 orang. Ternyata dari 100 orang ini ada yang berdakwah di jalan Allah. 1 orang saja, maka 99 orang tidak berdosa. Tapi ingat, ketika 100 orang ini tidak ada yang berdakwah sementara mereka punya ilmunya, dengan apa yang bisa dia lakukan, maka 100 orang ini berdosa semua. Ketika di masyarakat ada 3 dai, tapi dia nggak mau berdakwah di masyarakat tersebut karena tekanan-tekanan dan sebagainya. Semuanya futur, sementara mereka punya ilmunya, maka akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya akan berdosa. Dan ingat, tidak hanya berdosa, kalau Allah memberikan peringatan, akan dikirimkan sebuah ujian, azab bagi orang-orang yang berbuat keburukan, ujian bagi orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah arsadani Allah wa iyyakum jami'an. Maka tatkala kita mau mengambil jalan yang akan menjadikan kita jaya, mulia, bahagia, beruntung dalam kehidupan dunia dan akhirat, sangat tepat sekali, karena al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintah kebaikan, melarang dari kemungkaran, keutamaannya banyak. Yang harus kita tanamkan adalah kita punya jiwa-jiwa berjuang yang militan, yang kita dakwai 1 orang tak ada masalah, 2 orang tak ada masalah, 3 orang tak ada masalah, 4 orang tak ada masalah, 5 orang tak ada masalah. Ini harus kita tanamkan dalam jiwa kita. Bisa difahami? Ya. Karena orang-orang yang mengambil jalan dakwah keutamaannya besar, maka dikatakan fala syakka anna da'wata ilallahi ta'ala aslun 'azimun min usulil Islam. Tidak diragukan lagi
bahwasanya berdakwah di jalan Allah, memerintahkan kebaikan, melarang dari kemungkaran, dasar yang agung dari dasar-dasar Islam. Wala syakka anna salahal ibadi fi ma'asihim wa ma'adihim mutawaqqifun ala ta'atillahi azza wa jalla wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa tamami ta'ati mutawaqqifun ala da'wati ila Allah azza wa jalla. Ingat di sini, tidak diragukan lagi bahwasanya kebaikan para hamba-hamba Allah, ini kebaikan manusia di dunia ini, ya, ini kita harus yakin ini. Kebaikan manusia di dunia ini, dalam kehidupan dunianya, dalam kehidupan akhirat nanti, bergantung pada ketaatan dirinya kepada Allah, ketaatan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana kalau nggak ada yang berdakwah? Harus ada pejuang-pejuang yang militan. Dan ingat, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah itu berporosnya ada di ad-da'watu ilallah. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya sampai di sini? Ya. Jadi kebaikan hamba berporos dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya akan sempurna ketika tegak ad-da'watu ilallah. Maka di antara keutamaan dakwah ilallah, menyuruh kebaikan, melarang dari kemungkaran yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang pertama, anna da'wata ilallahi ta'ala ahsanu kalimatin tuqalu fil ardi. Berdakwah di jalan Allah itu adalah perkataan yang paling bagus yang diucapkan di muka bumi ini. Jadi kalau kita, lisan kita mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran dengan cara yang benar, ini adalah ucapan yang paling terbaik bagi pemilik-pemilik orang yang hidup di muka bumi ini. Diajak apa yang kita punyai, bisa dengan tulisannya, berdakwah dengan tulisannya, bisa dengan lisannya, dengan lisannya, mengajak. Ya. Boleh kalau mau dibagi dulu sekalian. Fadhal kalau mau dibagi sekalian. Anda minum dulu ya. Sudah selesai. Baik, lanjutkan. Ya. Manakah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mengatakan bahwasanya berdakwah dengan lisannya, dengan ucapannya menjadi perkataan yang terbaik bagi seorang pendakwah. Allah katakan di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-33, Allah mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang paling baik perkataannya dari orang yang menyeru jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia beramal kebaikan dan dia mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan kalau kita mengambil jalan dakwah dalam kehidupan kita semampu kita dengan teknik yang tidak melanggar agama, maka ucapan kita menjadi ucapan terbaik. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Maka bersyukur kalau Allah kasih antum orangnya lembut, antum dikasih kemudahan untuk bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Itu potensi yang luar biasa. Apa kata Al-Imam Hasan Al-Basri ketika membaca ayat ini? Al-Imam Hasan Al-Basri ketika mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Siapakah yang lebih bagus perkataannya dari orang yang menyeru jalan Allah? Faqala, beliau mengatakan, hadza habibullah. Ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, ini ciri khasnya. Hadza waliyullah. Ini adalah wali-wali Allah. Dia bertakwa, dia beriman, ya, dia mengamalkan keimanannya, dia berbekal dengan takwa, dia menebarkan kebaikan, ketakwaan, keimanannya, kebenaran yang telah dia pelajari. Hadza safatullah, hadza khairatullah. Ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman sudah bagus, ditambah mengamalkan imannya sudah bagus, tapi akan lebih indah lagi ketika dia melanjutkan dari nasihat selanjutnya, watawasau bil khair. Selanjutnya lagi watawasau bis sabr. Orang yang tidak akan merugi adalah orang yang mengambil jalan al-iman wal amal salih wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan dikatakan ini kekasih Allah, ini wali Allah, ini orang pilihan Allah. Hadza ahabbu ahlil ardi ila Allah. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Ya. Kemudian keutamaan dakwah yang kedua, wa da'watu ilallahi ta'ala takfulu li ahliha ajra ma da'au ilaihi minat ta'at. Berdakwah di jalan Allah, orang yang mengambil jalan memerintah kebaikan, menjauhi larangan, maka dakwah ini akan menjamin bagi pelaku-pelaku dakwah, orang yang menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, yang dijamin adalah pahala apa yang mereka seru dari ketaatan. Ya, misalkan antum ahi, ya, nih al-ahin, ya, dia berdakwah,
menyuruh kebaikan, melarang dari kemungkaran. Ternyata yang disuruh dengan kebaikan ini melaksanakannya sampai 100 orang. Maka 100 orang yang melakukan kebaikan itu pahalanya untuk dia dan pahalanya mengalir ke antum. Dia berani untuk mengingkari kemungkaran. Sampai pada akhirnya sekitar 200 orang dia menjauhi kemungkaran-kemungkaran tersebut. Seseorang yang dia menjauhi kemungkaran, dia mendapatkan pahala atas apa yang dia lakukan dari menjauhi kemungkaran tersebut, dan wasilah yang menjadi sebab dia menjauhi kemungkaran akan mendapatkan aliran pahalanya. Ini tabungan akhirat. Maka kalau saya sarankan orang-orang yang kaya ini, ya, bukalah markas-markas dakwah. Sehingga ketika banyak santri, banyak yang mengambil ilmu, mengamalkannya, ini menjadi tabungan dia. Ketika dia sudah meninggal, ternyata masih mengalir pahalanya. Allahu Akbar. Dan kita harus punya jiwa juang seperti ini. Manakah dalilnya yang menunjukkan bahwasanya dengan seseorang berdakwah di jalan Allah, kemudian di sana ada orang-orang yang mendapatkan hidayah untuk melakukan kebaikan, menjauhi kemungkaran atas izin Allah, taufik dari Allah, kemudian wasilahnya dirinya, kemudian akan mengalir pahalanya kepada orang yang berdakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innad dala 'alal khair kafa'ilih." Orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Investasi. Benar gak kira-kira? Oh, ini investasi akhirat. Belum nanti ketika di dunia, kalau orangnya baik, orang itu senang. Orang itu kalau dia mendapatkan jalan yang benar, sampai dia bahagia, dia akan merasa punya hutang budi dengan orang-orang yang mengajak kebaikan itu. Walaupun awalnya marah. Yakinlah bahwa hati kecil seseorang, kalau kita sampaikan kebaikan, itu aslinya nerima. Dengan catatan kita menyampaikan dengan hati, aslinya menerima. Mungkin ketokohannya yang menjadikan dia tidak bisa menerima. Mungkin keterkenalannya, mungkin kekayaannya, mungkin jabatannya, tapi aslinya dari hati kecilnya menerima bahwa dialah yang benar. Bisa dipahami di sini? Ini menjadi motivasi untuk kita. Sekarang pertanyaannya lagi, apakah kemudian antara pahala orang yang mengamalkannya dengan orang yang menjadi wasilah dakwah, orang-orang mendapatkan hidayah, pahalanya antara yang melakukan dengan wasilah dakwahnya itu berbeda? Tidak, sama persis. Walaupun di sana ada yang mengatakan berbeda antara yang melakukan dengan wasilah dakwahnya, tapi dalam hadis menguatkan bahwa sama pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila huda," barang siapa yang berdakwah menuju jalan petunjuk, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka baginya pahala-pahala semisal pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tidak berkurang sedikit pun dari pahala mereka, sama. Wa man da'a ila dhalal, tapi ingat ya, barang siapa yang menyeru kepada penyimpangan, na'udzubillahi min dzalik, maka diperlunya ilmu.
kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, maka baginya dosa semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya. Maka kalau dulunya pernah mengajak perbuatan dosa, antum harus sampaikan bahwa diri antum sudah bertaubat, tidak mengulangi perbuatan tersebut. Orang-orang yang antum dakwahi ditemui, didakwahi supaya kembali kepada jalan al-haq sebagai bentuk tobatnya antum, supaya dosa-dosa tidak mengalir pada diri antum dan dosanya tidak berkurang sedikit pun. Wa hadza yadullu ala fadli da'wati ila Allah. Ini menunjukkan tentang keutamaan ad-dakwah. Ya, sudah akan meraih keberuntungan, kejayaan, dan masih banyak lagi dari keutamaan ad-dakwah. Kemudian keutamaan ad-dakwah yang ketiga, wa da'watu ilallahi ta'ala khairun min anfasi wa aglal amwal. Berdakwah di jalan Allah itu lebih baik, lebih berharga dari harta yang paling bagus, dari harta yang paling mahal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi la ayyuhdaya bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sungguh ketika di sana ada seseorang yang diberi hidayah oleh Allah, kemudian perantaranya adalah dirimu, lebih baik bagimu daripada unta merah. Nah, ini kesempatan bagi kita. Di mana saja kita berada, kita harus punya jiwa pendakwah. Temannya nggak sholat, ayo sholat. Temannya lemas, kasih solusi dengan solusi-solusi yang telah antum pelajari dari ilmu Islam. Ya, temannya diajak ngaji, karena Islam yang hak ini akan memperbaiki semuanya. Ya. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dengan ad-da'wah ilallah, keutamaan yang keempat adalah sababu baqa'il khairiyah fi hadhil ummah. Ketika tegak ad-da'wah ilallah, sesulit apapun tetap berusaha ditegakkan ad-da'wah ilallah, baik dalam rumah tangganya, dalam komunitasnya, di masyarakatnya, di bangsa ini, maka akan tetap adanya kebaikan pada umat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-110, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Tujuannya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian merintah yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Yang perlu diingat tadi bahwa kalau kita berdakwah dengan hati kecil orang-orang itu menerima. Hanya kadang kesombongan, ketenaran, ketokohan, kekayaan, jabatan. Kan ada seorang raja yang aslinya menerima dakwah Rasulullah, tapi karena melihat umat yang begitu banyak, akhirnya dia pendam ya untuk dirinya sendiri. Ya, Allahu Akbar. Kita harus yakin. Ya. Kemudian keutamaan dakwah yang selanjutnya, wa da'watu ilallahi ta'ala sababun lidukhuli fi rahmatillahil wasiyah.
Orang-orang yang berdakwah di jalan Allah, memerintahkan kebaikan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebab dia akan masuk di dalam orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah yang luas. Allah sebutkan ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. Jadi gimana hidup ini kita itu kalau dengan Al-Quran mancep, dengan hadis mancep, yakin 100%. Ya. Anak ada seorang ustadz kibar sebagai penasihat dalam kehidupan saya. Beliau kalau menyebutkan ayat kirim ke saya. Enggak banyak, nanti hadis kirim surat. Orang Islam itu harus begitu. Begitu ada ayat langsung mendengar dan taat. Begitu ada hadis mendengar dan taat. Ada yang seperti itu. Kita harus begitu. Ya. Ketika ayatnya jelas, suratnya jelas, ada di dalam Al-Quran, tidak ada kata kecuali kita mendengar dan taat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim." Orang yang beriman laki-laki, orang yang beriman dari kalangan wanita, sebagian mereka menjadi penolong pada sebagian yang lain. Ciri khasnya merintah kebaikan, melarang dari kemungkaran, mereka menunaikan sholat, mereka membayar zakat, mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Apa yang dijanjikan? Orang-orang seperti ini akan Allah rahmati. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian keutamaan dakwah. Kenapa kita harus berdakwah di rumah tangga kita? Ingin rumah tangganya sampai pada akhir kehidupan kita? Atau ingin hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Kalau kita pengen rumah tangga kita kuat, kokoh, harus tegak, watawasau bil haq, saling mengingatkan kepada kebenaran. Karena dosa itulah yang menyebabkan terjadinya perpisahan antara suami dan istri. Dosa salah satu di antara mereka, atau dosa kedua-duanya. Maka semakin dibangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga itu semakin indah. Coba rumahnya dibuat zikir, rasakan nikmatnya keluarga. Coba rumahnya dibuat sholat sunnah, sholat duha, sholat lain. Coba suami istri ngaji semuanya, indah. Allahu Akbar. Ya. Dan dengan tegaknya dakwah, komunitas itu akan ditunda ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan azab bagi orang-orang yang toleh, orang-orang yang mereka berbuat keburukan, dan menjadi musibah bagi orang-orang yang saleh. Maka di antara keutamaan ad-da'watu ilallah wa da'watu ilallahi ta'ala tadfa'ul adzaba 'anil ibad. Dan berdakwah di jalan Allah itu bisa menolak azab dari hamba-hambanya. Azab bagi orang-orang yang berbuat keburukan, dan musibah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah.
Dan keutamaan dakwah yang selanjutnya, wa da'watu ilallahi ta'ala matlabun muhimmun liman aradan najat li nafsihi. Berdakwah di jalan Allah ini merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang dituntut, dan sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang bagi siapa yang ingin dirinya selamat. Ya. Dan orang yang berdakwah di jalan Allah sebagai sebab mendapatkan pahala yang besar dan kebaikan yang banyak. Dan keutamaan dakwah yang terakhir dari apa yang kita bahas, wa da'watu ilallahi ta'ala min asbabil falahi bid dunya wal akhirah. Orang yang menjalankan dakwah ilallah, beramar ma'ruf nahi munkar, sebagai sebab dia akan beruntung di dunia dan akhirat, sebagaimana Allah katakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Cukuplah ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW untuk memotivasi hati kita mengambil jalan dakwah, mengambil jalan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sesuai dengan potensi yang kita punya. Kemudian bagaimana menyikapi tatkala kita ini dalam kondisi hanya beberapa orang? Maka dalam kaidah dakwah, idza staddat al-ghurbah ijtahada fi dakwah. Ketika kita ini dalam kondisi tidak banyak, maka kita ini harus semangat dalam berdakwah. Misalkan ketika di rumah tangga tidak ada yang berdakwah, istrinya menentang, anaknya menentang, anaknya ada 10. Ya. Semuanya menentang, maka seorang suami ini harus semangat, harus gigih untuk menebarkan dakwah. Idza staddat al-ghurbah ijtahada fi dakwah. Begitu juga dalam komunitas, begitu juga dalam masyarakat, begitu juga dalam bangsa ini. Ya, harus dibangun. Kemudian bagaimana manhaj yang benar di dalam berdakwah? Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, la yasluha akhiru hadhil ummah illa ma saluha bihi awal. Tidak akan pernah baik umat ini kecuali apa yang telah baik pada awalnya. Artinya apa? Kalau zaman Rasulullah, para sahabat itu menjadi generasi terbaik dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka umat ini pun akan baik dengan jalan itu. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti kita harus memperjuangkannya. Mau pakai konsep apa? Konsep selain ini hasilnya tidak akan seperti orang-orang dulu. Konsep ini harus terus dihidupkan, terus ditegakkan. Kita harus optimis, semangat, berusaha semaksimal kita, serahkan semuanya hasilnya kepada Allah. Kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berdakwah. Rasulullah pernah ditawari takhta jabatan untuk meninggalkan dakwah tauhid. Rasulullah enggan untuk menerimanya. Rasulullah ditawari dengan harta yang berlimpah untuk meninggalkan dakwah tauhid. Rasulullah enggan menerimanya. Rasulullah ditawari dengan para wanita yang paling mempunyai keistimewaan yang banyak. Rasulullah enggan untuk menerimanya.
Rasulullah rela ridho bersama para sahabatnya terus mendakwahkan dakwah tauhid agar supaya para hamba, para umat itu beribadah kepada Allah saja, sekalipun Rasulullah dan para sahabatnya diganggu, disiksa. Allahu Akbar. Kemudian agar supaya kita menjadi orang tua yang baik, agar kita menjadi seorang pendidik yang baik, agar kita menjadi seorang pendakwah yang baik, modal yang pertama adalah ikhlas. Modal pertama adalah ikhlas. Kita harus terus mencari tentang keikhlasan ini. Modal kedua, ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Modal yang ketiga, ar-rifqu wal-lin, lemah lembut. Ini hukum asal. Boleh enggak suatu saat kita dengan tegas? Boleh. Di saat dibutuhkan dengan lemah lembut, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, kok nggak ada perubahan? Berarti metode untuk dia bukan itu. Tegesin sedikit, oh berubah dia, pas. Tapi langkah awalnya tetap lemah. Maka Syekh bin Baz membolehkan ghilzah di saat dibutuhkan. Tapi hukum asalnya adalah lemah lembut. Kemudian modal kita menjadi orang tua yang baik, pendidik yang baik, seorang dai yang baik adalah hikmah, bijaksana. Hikmah di sini dia ngerti ilmunya, ilmunya tepat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ngerti bagaimana cara menyampaikannya. Kemudian mengerti juga siapa yang diajak bicara. Ya. Kemudian modal yang selanjutnya adalah qudwah hasanah. Jadi seorang ayah, pendidik, seorang dai itu harus memberikan teladan. Teladan yang baik. Saya rasakan kadang saya diuji dengan santri itu beraneka macam. Kalau kita hanya berbicara saja tidak terlalu efek. Tapi kalau kita berikan qudwah, dilihat oleh mereka ataupun tidak dilihat, ternyata ucapan kita itu begitu set, langsung mereka ikut. Dan rajin kita mendoakan, ya, Masya Allah. Ya. Kemudian bekal yang selanjutnya adalah bertakwa. Seorang ayah, seorang pendidik, seorang dai itu harus berusaha mengumpulkan bekal-bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya modalnya adalah tidak malu dalam menyampaikan kebaikan. Kemudian yang terakhir, banyak mendoakan. Ini yang kadang kita lupa. Didakwai sekali nggak nerima, kita sudah putus asa. Dakwai 2 kali nggak nerima, kita sudah putus asa. Dakwai 3 kali nggak nerima, kita sudah putus asa. Kita rajin-rajin mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan istri dan anak-anak kita, mendoakan orang-orang yang di sekitar dengan komunitas kita, mendoakan yakni masyarakat kita, mendoakan bangsa ini, bahkan mendoakan para ulama dan para pemimpin yang kita hidup di dalam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan dari pertemuan ini semakin bangkit semangat untuk mengambil jalan kejayaan, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu
anil mungkar, dan mudah-mudahan sering diulang-ulang ketika kita dalam kondisi lemas di dalam jalan perjuangan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat, insya Allah kita akan dimuliakan dan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengamalkan ayat-ayat tentang keutamaan dakwah dan juga hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan dakwah, dan janji Allah, janji Rasulullah SAW tidak akan pernah meleset dan tidak akan pernah tidak ditepati oleh Allah dan Rasulnya. Ada benarnya semata-mata bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangannya kekurangan kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti kekurangan kami dengan ilmu yang barakah, yang bermanfaat, yang berbuah dengan iman yang kokoh, yang berbuah dengan amal soleh, yang berbuah dengan perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar di atas jalan-jalan tersebut. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang mulia di dunia dan akhirat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dijayakan Allah, dimenangkan oleh Allah di dunia dan akhirat, dan Allah pilih kita semua menjadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.